Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Ustadz Muhammad Hasim Panirin, SPD MA. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas tafsir dakwah, mentafsirkan tentang surat Al-Baqarah ayat 255, yang mana bunyi ayat tersebut, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yasbahu indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ard wa la yuduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk, tidak tidur, kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Dia yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ayat tersebut ada yang mengatakan ayat ini sebagai pendahulu Al-Quran, puncak daripada surah Al-Baqarah, dan paling agung. Di antara surah ayat Al-Quran. Itulah di surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini dinamakan ayat kursi karena dalamnya terdapat nama kursi. Ayat ini dikatakan paling agung karena disebutkan minimal 16 bahkan 17 kata yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat kursi dilukiskan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa pemeliharaan dan perlindungan terhadap para hamba dan semua makhluk ciptaannya. Ayat ini anggapan negatif ayat ini anggapan negatif terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dapat tertolak, dan lebih jauh seorang dapat ma'rifatullah, mengenalnya dengan sebaik-baik mengenal. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 255 ini termasuk golongan surat Madaniyah. Di dalamnya sangat kental dengan nuansa akidah, karena di dalamnya terdapat pendapat 3 macam tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Terdapat 8 kursi yang masyhur disebut ayat kursi. Ayat kursi merupakan tuan dari ayat-ayat paling mulia dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan. Penamaan ini bukan hasil dari ijtihad ulama, tetapi dari Rasulullah SAW, sebagaimana dalam satu ayat dijelaskan bahwa ayat ini mengandung suatu hal yang sangat agung, dan terdapat sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW yang sebutkan bahwa ayat tersebut adalah ayat yang paling umum di dalam kitab Al-Quran. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'bah bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepadanya. Ya, langsung kita ke artinya aja. Hadis yang artinya seperti ini. Apakah ayat yang paling agung di dalam kitab Allah? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, sahut Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi SAW mengulang-ulang pertanyaan tersebut, dan kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab ayat kursi. Lalu beliau mengatakan, engkau dilahkan ilmu, hai Abu Munzir, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai satu lidah dan 2 bibir. Rasulullah SAW
bersabda tentang ayat kursi. Ayat kursi termasuk dari surat Al-Quran bersinar, bercahaya. Yang dimasuk dengan surat tadi adalah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ayat kursi telah menghimpun semua sifat kesempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi adalah ayat kekuasaan dan perkasaan Allah atas hamba-hambanya. Ayat yang menggerakkan hati orang-orang mukmin, martabat, kecenderungan, keagungan, dan keindahan. Ayat yang menghubungkan semua makna takut kepada Allah dalam hati orang yang berpikir tentang kandungan ayat tersebut. Di dalam ayat ini terdapat wishal penyatuan kembali, ushul sampai dan itishal hubungan, yaitu penyatuan kembali kecintaan Allah sampai kepada kedekatan kepadanya, dan mengadakan komunikasi serta berkumpul dengan Rabb-Nya. Adapun mengenai keutamaan ayat kursi, memang tidak ada dalil Al-Quran yang menerangkan bahwa ayat kursi merupakan tuannya ayat-ayat dalam Al-Quran. Akan tetapi ketika melihat kandungan ayat kursi yang memiliki keistimewaan sebagai ayat yang lebih agung karena di dalamnya terdapat inti dari nama dan sifat Allah, maka matan hadis tersebut sahih al-matan. Hadis lain menjelaskan bahwa ayat ini mengandung nama Allah Ta'ala yang paling agung. Dibaratkan Imam Ahmad dari Asma bin Yazid bin Sakan, ia berkata, yang artinya, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda mengenai dua ayat ini. Allah adalah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang maha hidup, kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dan ayat Alif Lam Mim, Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang maha hidup, kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Sesungguhnya pada kedua ayat tersebut terdapat nama Allah paling agung. HR Ahmad 6/461, Abu Daud 1496, At-Tirmizi 3478, dan Ibnu Majah 3855. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ayat ini mencakup 10 kalimat yang terdiri, yaitu kalimat nama firman-Nya ilaha illa huwa, yang demikian itu memberitahukan bahwasanya Allah lah yang tunggal dan uluhiyahnya, kebutuhannya bagi seluruh makhluknya. Kalimat kedua adalah kalimat Al-Hayyul Qayyum, maksudnya yang hidup kekal dan tidak akan pernah mati selamanya, yang mendalikan semua yang ada. Dengan demikian semua ada di dunia ini sangat membutuhkannya, sedang Dia sama sekali tidak membutuhkan mereka. Tidak ada, tegak semuanya itu tanpa ada perintahnya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 25 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kuasaannya adalah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. 3. Kalimat ketiga adalah kalimat la ta'khudu sinatu wala naum, maksudnya Dia suci dari cacat atau kekurangan, kelengahan dari kelalaian, tidur dan mengurusi makhluknya.
Bahkan sebaliknya, dia senantiasa mengurus dan memperhatikan apa yang dikerjakan setiap individu, dan dia senantiasa menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi darinya. Dan di antara kesempurnaan sifatnya adalah dia tidak pernah dikalahkan, dikuasai kantuk dan tidur. Dia tidak dikalahkan, dikuasai oleh kantuk lagi dengan tidur, karena tidur itu lebih kuat dari mengantuk. Kalimat keempat adalah kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Hal ini merupakan pemberitahuan bahwa makhluk ini adalah hambanya dan berada di dalam kerajaannya, pemaksaannya juga kuasaannya. 5. Kalimat kelima adalah kalimat man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idni, yang merupakan bagian dari keagungan, perkasaan dan kebesaran Allah Ta'ala, yang mana tidak seorang pun dapat memberikan syafaat kepada orang lain kecuali dengan seizinnya, bagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis tentang syafaat. Atitahtal arsi fa ahiru sajidan fa yad'uni ma sa'allah anna yad'ani summa yuqalu fa ra'saka wa qul tusma'u wasfa tusaf fa qala fayahidu li hada fadhiluhum muljana. Artinya, aku datang ke bawah arsy, lalu aku tunduk bersujud, maka dia membiarkanku selama waktu yang dia kendaki. Kemudian dikatakan, angkatlah kepadamu, katakanlah perkataanmu akan didengar, dan berilah syafaat, dan engkau akan mendapat syafaat. Nabi berkata, kemudian Allah memberikan suatu batasan kepadaku, lalu aku memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis Al-Bukhari dan lain-lainnya. 6. Kalimat 6 adalah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang demikian itu sebagai bukti menunjukkan bahwa ilmunya meliputi segala yang ada, baik yang lalu, ini dan yang akan datang. Kalimat ketujuh adalah kalimat ala yahituna bi syai'in min ilmi illa bimasya. Maksudnya, tidak ada seorang pun dapat mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah Ta'ala kecuali yang telah diajarkan, diberitahukan oleh Allah Ta'ala padanya. Mungkin juga makna penggalan ayat tersebut adalah manusia tidak akan dapat mengetahui ilmu Allah Ta'ala sedikit pun zat yang sifatnya, melainkan yang telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Hal itu seperti firman-Nya dalam surat Toha ayat 10 yang artinya, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputinya. Kalimat ke-8 adalah kalimat wasya kursius samawati wal ar. Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya ini, mengatakan yaitu ilmunya. Pendapat sama juga diriwayatkan Ibnu Jarir dari Abdullah bin Idris dan Hashim. Keduanya dari Mutharib bin Tarib. Ibnu Abi Hatim menceritakan hal yang sama diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dalam tafsirnya. Waqi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan kursi adalah tempat pijakan dan dua kaki Allah dan arsy, tidak ada seorang pun yang mampu memperkirakannya. Hal itu juga diriwayatkan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ia mengatakan riwayat tersebut lebih menurut syariat dari Saikhani, Al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak diriwayatkannya. Kalimat ke-9 adalah kalimat wala ya'duhu hibduhuma
Maksudnya dia tidak merasa keberatan dan kewalahan untuk memelihara langit dan bumi, semua yang ada di keduanya. Bahkan baginya semua itu merupakan suatu hal yang sangat mudah dan ringan. Dia yang mengawasi setiap individu atas apa yang dikerjakan, yang senantiasa memantau segala sesuatu sehingga tidak ada satupun yang luput dan tersembunyi. Dia menundukkan dan menghisap atau memperhitungkan segala sesuatu. Dialah yang maha mengawasi, maha tinggi, dan tidak ada ilah selain dia. 10. Kalimat ke-10 adalah kalimat wa huwal aliyul azim, adalah sama seperti firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 9 yang artinya yang maha besar lagi maha tinggi. Jalan terbaik dalam memahami ayat-ayat di atas berikut maknanya yang terkandung dalam beberapa hadis sahih adalah dengan metode yang digunakan para ulama salaf saleh. Mereka memahami makna ayat-ayat tersebut sehingga arti bahasa digunakan dalam ayat-ayat atau hadis-hadis itu tanpa taksib, menanyakan kaifatnya, hakikatnya, dan tanpa tasbih, merupakan dengan makhluk. Dengan naskah al-ajhar, arti memahami di sini ialah tanpa menakwilkannya dengan pandangan-pandangan manusia, tapi kita hanya beriman kepada ayat ini dengan mensucikan Allah terhadap kesempurnaannya dengan suatu pun dari makhluknya. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka.